Halo Kak, selamat malam. Malam. Kami dari Sekolah Dian Harapan Manado. Nah, kami itu kemarin mau membuat tugas. Kami diberikan sebuah proyek, di mana di proyek ini itu berhubungan dengan mata pelajaran kimia. Nah, di proyek ini kami diberitahukan untuk memberikan penjelasan kepada teknisi-teknisi yang ada di sekitar mengenai proses reaksi kimia yang terjadi dalam aki. Itu proyek yang diberikan kepada kami. Nah, jadi Kak, kita akan masuk dalam materi. Di materi ini ada terdapat 3, yaitu elektrokimia, sel volta, dan juga mekanisme aki. Yang pertama itu elektrokimia. Elektrokimia ini adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek kelistrikan dari reaksi kimia. Jadi dalam elektrokimia ini, listrik itu adalah elektron yang mengalir. Karena ada pergerakan elektron, jadi listrik itu bisa muncul. Lalu yang kedua itu sel volta. Sel volta adalah sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadi suatu energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Jadi di slide selanjutnya kakak akan dijelaskan mengenai lebih dalam mengenai deret volta. Lalu yang terakhir itu mekanisme aki. Mulai dari cara kerja aki, di mana terdapat sebuah pola yang bisa membuat aki ini bisa bertahan selama bertahun-tahun. Nah, jadi saya akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu deret volta. Nah, deret volta ini merupakan penemuan yang ditemukan oleh Alessandro Volta yang ditemukan dengan cara menempelkan 2 jenis logam ke lidah, yang dimana lidah itu berfungsi sebagai pengantar listrik. Nah, di deretan ini merupakan acuan untuk para ilmuwan di seluruh dunia. Nah, jadi di deretan ini semakin ke kanan maka logam akan semakin kuat menarik elektron, sedangkan semakin ke kiri akan semakin lemah menarik elektron. Oke, sekarang kita akan masuk ke berikutnya, mekanisme aki itu sendiri. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam aki, reaksi kimia seperti apa yang terjadi sehingga bisa digunakan di dalam mobil untuk menyalakan sistem kelistrikan mobil seperti lampu dan juga yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam videonya. Nah, jadi ada energi kimia dan juga energi listrik. Ini energi listrik dipelajari di fisika dan energi kimia ini dipelajari oleh kimia. Nah, hubungannya itu ada di dalam elektrokimia yang kakak sudah diperhatikan oleh teman saya tadi. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari alat-alat listrik tersebut seperti baterai dan juga aki yang biasa kakak kenal. Nah, pada gambar ini sudah ada disiapkan 2 tempat yang berbeda, di mana masing-masing ini itu ada dicelupkan logam-logam yang berbeda. Yang pertama ada Zn dan juga ada logam Cu. Nah, seperti yang kakak dengar tadi bahwa di deret volta ada yang namanya logam Zn dan juga Cu. Dimana kalau di deret volta semakin ke kiri itu akan semakin cenderung untuk melepas elektron, dan semakin ke kanan akan cenderung untuk menarik elektron. Nah, itulah kenapa digunakan 2 jenis logam yang berbeda untuk saling tarik menarik. Nanti di sini akan ada terjadi cycle, perputaran. Nah, ada 2 jenis logam yang ditaruh, di mana Zn ini cenderung untuk melepaskan elektron dan Cu itu cenderung untuk menarik elektron. Di mana pada saat Cu menarik elektron dan Zn ini terkurang dong, pasti terkurang. Nah, bagaimana cara Zn ini merestorasi unsur-unsur yang hilang tersebut? Dengan cara mereka menaruh seperti cairan gel di tengah-tengah di antara kawat ini dan juga di antara 2 logam ini. Fungsinya sebagai, karena begini, benda cair itu merupakan pengantar listrik yang baik, sedangkan benda padat itu cenderung untuk susah mengantar listrik, kecuali logam dan juga sejenisnya. Kenapa dia memakai gel? Karena misalnya kalau dia pakai air, nanti itu akan tercampur dengan kandungan air yang ada dalam air aki dan juga air murni. Nah, itu nanti akan merusak cycle-nya. Itulah kenapa mereka menggunakan garam sebagai penetralisir dan juga untuk sebagai pengantar elektron-elektron yang berpindah tersebut agar cycle itu tetap berjalan. Baik, sekarang saya akan memaparkan tentang redoks, khususnya reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi dalam aki. Jadi unsur atau senyawa kimia yang bisa terjadi itu seperti ini.
Jadi mengapa bisa terjadi seperti ini? Ini karena aki merupakan salah satu penerapan dari prinsip sel volta, yaitu reaksi kimia menjadi energi. Maka dalam sel volta akan terjadi reaksi redoks elektroda atau penghantar listrik yang ada dalam aki. Aki atau akumulator itu merupakan sel volta yang tersusun atas elektron Pb dan Po dan PbO2 dalam larutan asam sulfat yang fungsinya itu sebagai elektrolit. Kemudian anodanya atau oksidasi terbuat dari logam timbal atau timah hitam yang biasanya disebut dengan Pb. Dan katodanya atau reduksi terbuat dari logam timbal yang dilapisi dengan PbO2. Keduanya merupakan zat padat yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat, dan kemudian kedua elektroda atau penghantar listrik tersebut juga memiliki hasil reaksi yang tidak larut dalam larutan asam sulfat, sehingga tidak perlu memisahkan anoda dan katoda. Itu dia, dan ini hasil dari senyawa kimia yang terjadi dalam atom. Nah, setelah kakak sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada kakak. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari aki kering atau aki basah? Kalau dia aki kering, otot dia lebih awet, baru itu lebih kuat dan baru kalau mau itu charge dia lebih cepat. Oh, oke. Oke, kalau dia aki basah, dia itu lagi. Kalau dia kok tergantung. Itu dia harga lebih murah, baru juga itu kalau mau suka lebih awet itu kalau dia mesti rajin dang, mau apa cek ke air lagi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira berapa lama umur sebuah aki? Kalau dia aki, kalau dia kok tergantung pemakaian lagi. Cuma rata-rata dia itu sampai 2 tahun, ternyata 5 tahun ke atas. Oke. Apa sih bahaya jika air aki habis? Kalau air aki habis, ya bisa-bisa itu terang mobil nyanda bisa hidup, baru udah kerisikan itu sama dengan mobil rusak, ya begitu. Kenapa sih aki yang sudah lemah dayanya masih tetap bisa dijual kembali? Ya mungkin itu bisa diolah lagi atau ya itu. Bagaimana perawatan aki yang baik? Kalau orang perawatan aki yang baik ya itu rutin kasih panas apa mobil, baru itu rutin cek di air apa aki begitu, baru cek di ampere. Nah, kenapa sih aki ketika digunakan tidak bisa dicas lagi? Atau apa yang menyebabkan aki rusak setelah sekali pakai? Ya, kalau orang soal itu, kalau orang sekali pakai begitu, itu rata-rata ya mungkin dari pabrik gagal apa itu sama gagal apa produk, contohnya itu sama kelalaian dari orang begitu. Oke. Nah, berikut 3 pertanyaan terakhir dari saya. Kira-kira kesan dari kakak setelah melihat apa yang dijelaskan dari kami itu apa sih? Ya, kesan ini bagus kan. Ini yang jelaskan detail. Jadi kita biarpun selama ya dia apa itu di bengkel ya sidangnya mulai mengerti dan di dalam. Oh iya. Bagus. Adakah hal-hal baru yang kakak ketahui setelah mendengar penjelasan dari kami? Kalau dari hal-hal itu baru ada banyak. Itu sama dengan ini kita jelaskan di dalam. Ya, begitu. Oke. Bagaimanakah hasil presentasi dari kelompok kami? Apakah dapat membuat kakak mengerti atau masih ada yang kurang dimengerti? Sangat mengerti, jelas, padat, mantap. Oh iya, terima kasih karena kak sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari kami dan sudah menjawab juga beberapa pertanyaan yang telah kami tanyakan.